Ya, puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan dan jemaat-jemaat yang luar biasa, sehingga sampai hari ini Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada kita semua. Baik, saya percaya kalau kita boleh kuat sampai hari ini bukan oleh karena kita mampu, bukan oleh karena kita hebat, tetapi semua karena kebaikan Tuhan. Dan di atas semuanya itu, kekuatan kita dapat karena kita tetap percaya bahwa janji-janji Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita percaya juga bahwa di dalam janji-janji Tuhan itulah yang membawa kita tetap kuat, bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari malam hari ini saya ajak kita semua kembali membuka Alkitab kita di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-11, ayatnya ke-11 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan janji Tuhan kepada umat-umatnya. Demikian firman Tuhan, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasi dari awal sampai akhir. Luar biasa janji Tuhan yang diberikan kepada umat-umatnya. Dan dalam kesulitan hari-hari ini, dalam masa pandemi yang begitu luar biasa, semua orang mengalami, tidak terbatas oleh status, tidak juga terbatas oleh jabatan seseorang, tidak juga melihat agama apa seseorang, tetapi semua mengalami pandemi hari-hari ini. Tetapi bersyukur bagi kita anak-anak Tuhan, justru di saat pandemi kita memperoleh kesempatan untuk tidak hanya melihat, tetapi juga membuktikan bahwa apa yang Tuhan janjikan itu yang akan menjadi pengalaman bagi kita semua. Dan merupakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Karena apa? Hari-hari ini kita diberikan kesempatan untuk melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan umat-umatnya. Saya perhatikan di dalam ayat ini ada 3 hal janji Tuhan yang diberikan kepada umat-umatnya. Yang pertama adalah janji meluputkan umat-umatnya kepada setiap tulah dan penyakit-penyakit. Nah, ini merupakan sebuah janji yang hari-hari ini ingin kita tidak hanya dengar, tetapi kita ingin buktikan bahwa janji ini menjadi pengalaman kita secara pribadi dengan Tuhan. Bagaimana janji Tuhan meluputkan umat-umatnya, apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan umat-umatnya, Tuhan berjanji meluputkan dari semua tulah-tulah. Pertanyaannya, Pak Pendeta, tetapi ada anak-anak Tuhan yang terpapar. Saya mau katakan demikian, bukan berarti Tuhan tidak tepati itu janji kepada umat-umatnya. Tetapi saya mau katakan, jika saudara diizinkan untuk terpapar COVID-19, saudara masuk di dalam pengalaman, ini adalah kesempatan yang luar biasa, di mana Tuhan inginkan saudara punya pengalaman pribadi bahwa mujizat Tuhan tetap memelihara saudara. Sehingga saudara dapat bersaksi bagaimana dahsyatnya, luar biasanya Tuhan dalam hidupmu. Dan Tuhan juga yang tetap memelihara engkau. Yang kedua, janji Tuhan ini, yaitu menyertai umat-umatnya. Nah, kita perhatikan penyertaan Tuhan kepada umat-umatnya ketika bangsa Israel keluar dari Gosen, dari Mesir, untuk menuju tanah perjanjian. Untuk menuju kepada negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan menyatakan penyertaannya. Saya perhatikan ada tiang awan dan tiang api yang menjadi bukti penyertaan Tuhan kepada umat-umatnya. Saya mau katakan demikian yang sangat sederhana. Kalau saudara dan saya ada hari ini, itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Mau tidak mau, kita diajak oleh Tuhan menyaksikan sekitar kita.
kita diajak untuk melihat betapa banyaknya hari-hari ini, jika tidak disertai oleh Tuhan, maka kehidupan ini akan menjadi sia-sia. Saya katakan, tanpa Tuhan yang menyertai kita, maka hidup kita akan sia-sia. Saudara boleh miliki apapun dalam hidup ini. Saudara boleh punya apapun dalam dunia ini. Saudara punya kuasa apapun untuk mengubah sesuatu di dalam dunia ini. Tetapi saya mau katakan melalui kebenaran firman Tuhan, saudara tidak bisa mengubah apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Hanya orang-orang yang menikmati penyertaan Tuhan, hanya orang-orang yang disertai oleh Tuhan, dia akan diluputkan oleh Tuhan. Nah, kita lihat betapa sepanjang hari-hari kita, tiang awan dan tiang api, itulah bukti penyertaan Tuhan. Sehingga dalam segala sesuatu yang kau alami, apapun yang saudara alami, jangan lupa untuk tetap mengucap syukur. Karena mengucap syukur itu ada kekuatan yang luar biasa. Dalam ucapan syukur, iman kita semakin kuat. Dalam ucapan syukur, maka hubungan kita dengan Tuhan akan semakin indah. Dan di dalam ucapan syukur, kasih kita akan mengalami pembaharuan yang luar biasa di dalam Tuhan. Nah, janji Tuhan yang ketiga di dalam ayat ini, saya temukan yaitu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Nah, ini janji Tuhan. Bagaimana ketika umat Tuhan perlu air? Mereka ada di padang gurun, mustahil mereka dapatkan air. Dengan sekian banyak umat-umat Tuhan yang ada di padang pasir. Tetapi kebenaran firman Tuhan menjamin, di padang pasir pun Tuhan bisa memberi air. Dan ketika umat-umat Tuhan mengalami kelaparan, mereka perlu makanan, Tuhan menolong dengan caranya. Yaitu tanpa mereka pikirkan, ada roti yang turun dari langit. Dan kita tahu namanya adalah mana. Dan mana hanya turun ketika umat Tuhan berjalan dari tanah perjanjian menuju, yaitu tempat yang Tuhan janjikan, yang kita baca malam hari ini. Ke negeri yang sudah Tuhan tentukan. Saudara, saya mau katakan begini, dimanapun kita berada, Tuhan izinkan kita tinggal, kita menetap di satu tempat, percayalah, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu diberikan kepada kita. Jangan khawatir, jangan takut tentang hidup kita. Bahkan sangat sederhana Tuhan mengajar kita. Pandanglah ke langit, burung di udara tidak pernah mereka menanam, tetapi Tuhan tidak pernah biarkan mereka jatuh karena lapar. Dan Tuhan juga mengajak kita lihat, bunga di padang Tuhan hiasi dengan sangat indah. Apalagi saudara dan saya, umat-umat pilihan Tuhan yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Tentunya janji Tuhan menjadi pengalaman dan berkat bagi kita semua. Dan juga saya perhatikan di sini, tidak hanya pertolongan dan pemeliharaan Tuhan, tetapi juga jaminan dalam hidup umat-umat Tuhan. Saya percaya hidup dan mati ditentukan oleh Tuhan. Sampai hari ini, saya percaya tidak ada sehelai rambut pun akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Sebab itu percaya, dalam masa sukar sulit ini, tetap pegang janji Tuhan. Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Hari-hari ini lagu itu kembali membawa kekuatan. Dan firman Tuhan akan meneguhkan kita untuk tetap setia dan percaya. Janji Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Selamat malam, dan saya katakan sekali lagi, ingat, janji Tuhan tidak pernah terlambat diberikan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.